Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Egy Sujana dan juga Kurnia, dua orang yang ikut dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Pak Jokowi, mulai membuat omon-omon di berbagai media yang dia miliki, teman-teman. Apalagi Egy Sujana yang mengatakan bahwa saya tidak ingin dipidana. Waduh. Apa-apaan ini? Sudah keluar-keluar sana sini, fitnah sana sini, katanya nggak mau dipidana. Apa-apaan ini, teman-teman? Ini negara hukum ini. Nah, selain itu, teman-teman, ini kan sampai detik ini masih ada upaya dari gerombolan-gerombolan pembenci melalui Purnawirawan, melalui gerombolan Egy Sujana dan Roy Suryo yang terus berusaha memisahkan hubungan atau memecah hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Tapi ada sebuah cerita yang terungkap, teman-teman, di mana Pak Prabowo menangis di hadapan Pak Jokowi. Karena apa? Nanti akan kita lihat videonya ya. Nah, selain itu, terakhir ada upaya untuk mediasi yang dilakukan oleh Kagama, keluarga besar alumni UGM kalau nggak salah ya. Kok baru sekarang mau gencar-gencar melakukan mediasi? Apakah disuruh Roy Suryo? Apakah disuruh oleh Rismon karena mereka takut dipidana, teman-teman? Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Lah? Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Bentar. Kalau advokat punya imunitas hukum, lantas dia bisa seenaknya gitu menyebarkan fitnah, menyerang orang lain, menjelek-jelekkan keluarga orang lain, menyebarkan fitnah, hoax, tuduhan liar kepada keluarga orang lain. Emang boleh? Hah? Pengacara seperti itu? Emang boleh? Hah? Kok ini seenaknya aja ngomong saya tidak bisa dipidana dan segala macam? Loh. Tapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Lah, Anda juga ngerti hukum nggak sih? Hah? Emang boleh orang memfitnah orang lain seenaknya aja? Emang boleh? Ini suka-suka dia loh. Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin? Lah, nggak taatin apanya? Hah? Nggak taatin apanya? Inilah ya orang-orang, apa ya, saya mau bilang licik atau apa, tapi dia sedang melakukan fitnah dan tuduhan liar kepada orang lain, tapi dia tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dia bersembunyi di balik undang-undang, teman-teman. Orang-orang beginilah nih. Kok tetap jadi laporin saya? Lah? Ya Allah, tapi Jokowi, saya happy. Negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya. Kurnia ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Rismon Hasiholan ini siapa sih? Roy Suryo ini siapa sih? Mau tahu? Fauzia Tia Sumani siapa? Orang yang mencintai Indonesia. Mau tahu kalian siapa? Orang yang selalu memfitnah keluarga Jokowi. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, tidak satu sen pun kami terima, bahkan kami mengeluarkan uang untuk berangkat. Ya, jangan hina cinta kami kepada bangsa ini. Ya, saya ingin mengatakan ya, jangan main-main Pak Jokowi, mohon maaf ya. Jangan main-main. Anda sudah terlalu enak menerima 10 tahun privilege ya. Sebenarnya dengan kondisi ini, kalau ini terbukti, Anda tidak berhak terhadap tanah dan segala kelengkapannya di Colomadu saja 200 miliar itu. Ya, saya pernah demo di situ ya. Bisa dikatakan. Oh, Anda yang demo. Masa sulit itu. Ya. Nah, di depan itu memasang di segel begitu. Ya. Ya, Aduh. Mulai kebakaran jenggot semuanya ya. Mulai stres semuanya ya. Mulai bawa-bawa negara semuanya ya. Mulai bawa-bawa kami ini cinta NKRI, kami cinta.
Aduh, alalala, lagu lama. Udahlah, ikuti aja prosedur hukumnya, ikuti aja proses hukumnya. Udah, buktikan aja kalau ucapan kalian selama ini itu benar di pengadilan. Buktikan aja. Nggak usah ngomong kriminalisasi, nggak usah ngomong kami ini advokat, nggak bisa dipidana. Hello, dari mana aja kalian? Emang advokat seenaknya aja bisa fitnah orang, ha? Diingat, yang pertama, saksi sejarah bahwa Pak Jokowi kuliah itu memang banyak, masih 67 orang ya, dari 88 orang yang kuliah, kemudian yang tersisa sampai sekarang ini 67 orang itu sudah masih siap untuk menunjukkan keaslian ijazahnya masing-masing dan silahkan dibandingkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah lembaga sebagai penerbit dari ijazah ini sudah menyatakan bahwa ijazah itu memang asli dan memang benar bahwa Pak Jokowi itu kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Nah, 67 orang teman kuliah Pak Jokowi siap bersaksi di persidangan. Dan beliau ini salah satu teman wisuda Pak Jokowi yang wisuda bersamaan dengan Pak Jokowi, teman-teman. Jadi, saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, memang penyelesaian secara hukum barangkali kami juga siap ya untuk menjadi saksinya gitu. Luar biasa ya, siap menjadi Saya saksi. ingat juga ya bagaimana rasa bagaimana perasaan Prabowo itu sangat terharu waktu itu ya. Jadi setelah diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Pak Jokowi juga diundang waktu itu. Ini cerita orang dalamnya Pak Jokowi nih kepada saya. Wah, ini Dua cerita orang yang paling bercerita. mengharukan, teman-teman. Jadi sebelum acara Pak Prabowo mengajak Pak Jokowi masuk ke dalam ruang kerjanya Pak Prabowo. Ya, mereka berbincang, nggak lama Pak Prabowo terharu, katanya memeluk Pak Jokowi sambil berkata kira-kira gini, Mbak, di sini saya dipecat sebagai prajurit TNI, tapi di sini Bapak mengangkat harkat saya kembali sebagai prajurit TNI. Ya, Pak Jokowi merasa ya terharu juga, tersanjung, ada kehormatan, ada kesetiaan, ada ucapan terima kasih yang dirasakan di situ. Nah, teman-teman, ini nanti akan dilanjut ceritanya oleh Bung Hasan Nasbi, yang dimana sebenarnya waktu itu Pak Prabowo sampai menangis di hadapan Pak Jokowi. Dan memang pada akhirnya kan dalam perkembangan berikutnya ketika Pak Jokowi akan berakhir, kan Pak Jokowi juga mulai melihat kan siapa sosok yang bisa menggantikan dirinya itu. Karena pernah Mbak dalam pertemuan dengan kami dengan Litbang dan redaksi Kompas, beliau bilang tuh bahwa yang harus diubah dalam sistem pergantian pemerintahan adalah pemerintahan berikutnya adalah orang yang bisa meneruskan kepemimpinan sebelumnya, sehingga pemerintahan baru itu tidak mulai dari nol, tapi sebagai kelanjutan. Karena seringkali mulai dari nol, karena ganti program lagi, berbeda visi lagi gitu ya Mas. Apalagi kan Pak Jokowi sudah banyak melakukan hal ya, infrastruktur dan pembangunan dan lain-lain, IKN yang juga pasti harapannya penggantinya itu bisa meneruskan program-program beliau. Jadi dalam beberapa kali pertemuan akhirnya meskipun dinamika politik waktu itu berkembang kan. Iya betul. Saya diajak oleh Pak Jokowi itu sebuah jiwa besar yang luar biasa. Itu dia dijadikan Menteri Pertahanan, buat dia kehormatan dan martabat dia itu. Oh, ini kata beliau. Kata beliau. Betul. Itu saya di ruangan ini diberhentikan. Sekarang saya kerja di
di ruangan itu. Di ruangan ini. Makanya ketika saya ajak Pak Jokowi ke sini, itu saya nangis. Gitu. Saya konfirmasi ke Pak Jokowi, benar nggak Pak Prabowo ngajak Pak Jokowi setelah dilantik kan ke ruangan kerja dia, dan dia nangis, kata Pak Jokowi benar. Berarti kan bukan yang dibikin-bikin, terkonfirmasi. Saya di ruangan ini saya disidang dan diberhentikan, dicopot tuh di ruangan ini. Sekarang saya kerja di ruangan ini. Menjadi orang nomor satu. Iya. Nah, teman-teman, dari dua cerita tadi, dari kejadian itu aja, kita bisa menyimpulkan bahwa sepertinya memang sangat sulit untuk memisahkan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Banyak hal yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Yang pertama, teman-teman, mengangkat Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, di mana Pak Prabowo sampai menangis karena harkat dan martabatnya diangkat kembali oleh Pak Jokowi. Yang kedua, Pak Prabowo diangkat menjadi Jenderal Bintang 4, teman-teman. Yang dimana ini merupakan cita-cita seorang prajurit, cita-cita Pak Prabowo Subianto. Dan itu bisa kita dengarkan di pidatonya di hadapan para purnawirawan beberapa tahun yang lalu. Dan Pak Jokowi memberikan itu kepada Pak Prabowo. Ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Cita-cita seorang prajurit. Bagaimana Pak Prabowo tidak sampai terharu dan menjadikan Pak Jokowi sebagai sahabatnya loh. 2 kali bertarung sengit, 2 kali bertarung keras. Akhirnya Pak Jokowi mengangkat harkat dan martabat Pak Prabowo. Dan itulah, kalau kalian, para pembenci, punya cita-cita ataupun angan-angan ingin memisahkan dua tokoh ini, udah, nggak usah banyak berhayal gitu ya kan. Dengan surat resmi yang kita kirim ke Pak Jokowi, semoga nyampe dengan cepat, dipelajari dengan Pak Jokowi, sehingga kita Agama Cirebon sebagai mediator, teman-teman kita dan tentunya juga Pak Jokowi bisa diterima dengan baik. Kita akan Agama duduk Cirebon bareng, ya, sehingga polemik dan juga tanda petik keretakan hubungan antara alumni ini bisa cair. Saya cuma mau bertanya sama Bapak ini ya. Ini kan katanya Kagama Cirebon ya kan, yang kemarin ketemu dengan Roy Suryo. Apakah Anda disuruh oleh Roy Suryo karena Roy Suryo takut dipenjara? Apakah Anda disuruh Rismon? Karena kan Roy Suryo dan Rismon ini alumni UGM juga, teman-teman. Dan sepertinya ya mereka tergabung dalam Kagama juga gitu. Apa motif Anda ingin melakukan mediasi? Kok baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Tentu kita akan memberikan solusi kekeluargaan, apapun nanti titik temunya, itu menjadi bagian-bagian komitmen kita, solidaritas kita dengan alumni, sama alumni, dan tentunya kita mencegah akan dilaksanakannya proses hukum. Dan tentunya proses hukum ini akan mengakibatkan hal-hal menurut kita sebagai alumni Gajah Mada memperburuk situasi. Dan karenanya kok memperburuk situasi sih? Kemarin Pak Jokowi sudah datang ke Polda Metro Jaya, bukan berarti Pak Jokowi hatinya tertutup untuk Agama Cirebon untuk memediasi. Dan insya Allah kita tim Rismon, Mas Rismon, Bung Suryo dan Mbak Tifa secara personal akan datang bersama Kagama Cirebon seandainya memang Pak Jokowi memberikan hati, memberikan kesempatan dan tempat untuk kita bicara, untuk kita diskusi dan kita berdialog mencari solusi komprehensif sehingga di internal UGM kita selesai, internal Kagama selesai, dan tentunya kegaduhan-kegaduhan yang sifatnya kegaduhan nasional ini akibat polemik ijazah Pak Jokowi ini akan cair dan tuntas. Nggak bakal cair dan tuntas, udahlah. Udah, untuk apa Anda kirim surat? Untuk apa? Kalau memang Roy Suryo, Amin Rais, Egy Sujana, Tifa, Rismon memang mau menyelesaikan ini dengan kekeluargaan, harusnya mereka kemarin datang ke rumah Pak Jokowi ketika mereka dari UGM. Karena UGM ke rumah Pak Jokowi nggak terlalu jauh. Kenapa mereka tidak datang ke rumah Pak Jokowi? Itu pertanyaannya. Kenapa mereka tidak mau ke rumah Jokowi? Kalau memang mereka punya niat baik untuk menyelesaikan ini dengan cara baik, untuk kenapa mereka tidak ke Solo ke rumah Pak Jokowi? Kenapa hanya Rizal Fadilah dan Kurnia dan kawan-kawan yang ke sana? Untuk apa gitu?
Dan sekarang Anda mau memediasi, Anda ingin mendudukkan Rismon, Tifa, dan lain-lainnya dengan Pak Jokowi. Udah terlambat. Kemarin TPUA sudah menyurat ke Pak Jokowi dan mereka diterima dengan baik. Tapi kenapa mereka tidak datang? Hanya Rizal Fadilah dan juga Kurnia dan satu kuasa hukum dan lain sebagainya. Kenapa tokoh-tokoh mereka nggak datang? Egy Sujana, kenapa mereka nggak datang? Apakah itu hanya pancingan? Hanya untuk memancing Pak Jokowi mengeluarkan ijazahnya, kemudian mereka dapat foto baru, kemudian dapat isu baru, kemudian dapat gorengan baru. Apa itu yang mereka inginkan? Udahlah, ini cara-cara sepertinya udah dilakukan. UGM sudah klarifikasi, kurang apa lagi? UGM sudah bilang Pak Jokowi kuliah, skripsi, wisuda di UGM. Dan ijazahnya ada sama Pak Jokowi. Kurang apa lagi? Teman-teman Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan, dekan Fakultas Kehutanan sudah angkat bicara. Tapi mereka tidak percaya juga. Elit PDIP, Bung Arya Bima yang juga anggota DPR RI kemarin sudah angkat bicara juga. Kalau ketika Pak Jokowi mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia, itu diverifikasi oleh Dirjen Pendidikan. Apakah itu asli atau palsu? Mereka tidak terima juga penjelasannya. Lantas maunya apa? Terus Anda, Kagama Cirebon, ujuk-ujuk mau memediasi dan segala macam. Semua itu sudah dilakukan. Udahlah. Sehingga lewati aja, jalan aja proses hukumnya. Oleh banyak pihak, UGM Kagama tidak bisa menyelesaikan masalah internal, terutama masalah polemik Caca. Kok baru sekarang Anda mau? Kita anggap salah. Kita sebagai alumni Gajah Mada bisa duduk bareng Pak Jokowi, lama-lama Mas Rismon, Tifa. Udah, ini orang ini bisa kayak cuma mau cari panggung juga, teman-teman. Progresif untuk menuntaskan polemik ijazah Pak Jokowi. Ini saya 10 menit lagi nyampe kantor pos. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, udahlah kita nggak usah dengerin orang inilah panjang lebar. Ini kayaknya kelompok Rismon juga nih, sama Tifa nih ya kan, sama Roy Suryo. Sama-sama ya semuanya. Aduh, dan itulah tadi beberapa video teman-teman yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya kesel banget tadi apa yang dikatakan oleh Egy Sujana, katanya saya advokat, saya punya imunitas hukum, saya tidak bisa dipidana, saya tidak ingin dipidana. Kok bisa begitu? Berarti ya Anda mengatakan bahwa saya bebas dong melakukan apa saja. Saya kan advokat, saya bebas memfitnah orang. Apakah seperti itu terjemahannya? Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita beri paham orang-orang ini, biar mereka di penjara ya udah. Melakukan fitnah, tuduhan liar, terus berlindung di balik undang-undang, berlindung di balik profesinya sebagai advokat. Polisi aja yang melakukan fitnah bisa dicopot kok. Anda advokat, ya bisa ditarik juga. Bisa ditarik juga advokat Anda kalau Anda melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya kemarin siapa Rasman aja sama siapa Firdaus aja ditarik, advokatnya nggak bisa jadi pengacara lagi. Lantas Anda memfitnah orang, ya seenaknya aja begitu. Tanpa ada ini pertanggungjawaban dan segala macam. Tanpa orang bisa melaporkan gitu. Ini kan aneh teman-teman. Ini pikiran aneh yang seperti ini. Kita ya semoga kita tidak dihadapkan dengan orang-orang seperti ini ya. Bahaya teman-teman, ngeri banget. Dan tadi cerita tentang Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, yang dimana Pak Prabowo sampai memeluk Pak Jokowi, dan kata Bung Hasan Nasbi dilengkapi dengan waktu itu Pak Prabowo sampai menangis di hadapan Pak Jokowi. Ini kan sangat luar biasa teman-teman. Dua pemimpin yang saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai, dan saling berdiskusi untuk kemajuan bangsa. Ini yang kita harapkan. Bukan perpecahan, bukan pertikaian antar anak bangsa. Nah inilah menjadi contoh bagi kita semua. Hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 2 kali bertarung keras sengit dalam pilpres, akhirnya menjadi sahabat, saling membantu satu sama lain, saling bahu-membahu membangun bangsa. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.